Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya Tuhan surgawi yang Maha Kudus, saat ini kami rindu hati kami, jiwa kami dilegakan oleh sabda Tuhan. Oleh karena itu kami mohon kiranya Tuhan mengurapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus itu, agar kami mampu memahami isi hati Tuhan, dan itulah yang senantiasa menguatkan kami untuk menjalani hari-hari seturut dengan yang Tuhan kehendaki. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi bahan renungan kita pada hari ini dalam Minggu Misericordias Domini 26 April 2020, terambil dari surat Roma pasal 3 ayat 1 sampai 8. Beginilah firman Tuhan. Di bawah perikop kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murkanya? Sekali-sekali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya? Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Saya menyapa Bapak Ibu semuanya, Shalom. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita pasti sudah memahami bahwa Allah yang kita kenal, Allah yang kita percayai di dalam Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang maha baik dan setia kepada kita umat-umatnya. Itu sudah jelas. Allah itu pemurah, Dia memberikan kita banyak berkat dan kebaikan. Allah itu peramah. Bagaimana ketika Yesus di dunia ini, Ia tampil dengan begitu menyenangkan dan membuat hati banyak orang tertarik untuk mengikut Yesus. Allah yang kita percaya itu pengampun. Dia begitu sabar menghadapi kita yang berdosa ini. Dosa-dosa yang telah kita lakukan telah Ia ampuni. Beberapa minggu yang lalu kita merenungkan betapa besar kebaikan Tuhan itu di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus, di mana disalib
ia bisa mengorbankan segalanya, ia bisa merelakan semuanya, menyerahkan nyawanya demi kita supaya selamat dari hukuman dosa. Nah, jadi Tuhan itu baik dan setia kepada umatnya. Namun saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penting juga kita ketahui bahwa kesetiaan Allah tidak akan pernah merusak hakikatnya. Itu penting kita ketahui. Bukan berarti karena Allah setia maka umat yang bersalah tidak akan dihukum. Kalau kita membaca di dalam Roma pasal 2, di situ dikemukakan dengan sangat jelas bahwa hukuman pasti ditimpakan atas kejahatan. Bahwa semua orang harus menghadap tata pengadilan Allah. Itulah sebabnya surat Paulus kepada orang-orang Yahudi di Romawi di dalam nats renungan yang kita baca pada hari ini menekankan supaya mereka menjaga sikap dan perilaku dalam keseharian mereka. Paulus mengharapkan orang-orang Yahudi menunjukkan ciri sejati keyahudian, dan mereka tidak hanya berpaut pada tanda lahiriah sebagai bangsa pilihan Allah, namun memberi contoh, memberi teladan yang baik bagi orang-orang di sekitar mereka, bahwa mereka memiliki sisi rohani yang lebih baik karena mereka adalah umat pilihan Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata meifaduna-duna da'e faulo bani Yahudi, rupanya mereka bereaksi begitu keras sehingga mereka mempertanyakan kepada Paulus apa kelebihan mereka dan apa keistimewaan mereka sebagai umat pilihan Allah. Orang Yahudi mengira bahwa status mereka sebagai umat pilihan Allah, status mereka sebagai umat yang mewarisi perjanjian dari Abraham, perjanjian dari Yakub, perjanjian dari Ishak, maka itu sudah memberi rasa aman bagi mereka. Maka mereka bisa membuat apapun dan berbuat sesuka hati mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam nats renungan ini Paulus mencoba menjawab orang Yahudi yang mengatakan bahwa orang Yahudi memang memiliki kelebihan sebagai umat pilihan Allah. Yang paling utama yaitu Allah mempercayakan firman-Nya kepada mereka. Paulus tidak mengesampingkan hal itu. Paulus mengakui bahwa salah satu bukti kelebihan mereka adalah firman Allah dipercayakan kepada mereka. Dan lebih lanjut Paulus menegaskan bahwa sekalipun orang Yahudi tidak setia kepada Allah, namun ketidaksetiaan mereka tidak dapat membatalkan kesetiaan Allah, karena Allah selalu setia dan memegang teguh janji-janji yang pernah Ia sampaikan. Itu adalah ciri khas Allah. Itu adalah sifat hakikatnya Allah, bahwa semua apa yang sudah Ia sampaikan, semua apa yang sudah Ia janjikan, tidak boleh tidak, Ia harus menggenapinya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa maksud Paulus dengan kata-kata yang disampaikan kepada orang-orang Yahudi di Romawi? Ini sebenarnya mengingatkan mereka supaya mereka memahami bahwa pemanggilan mereka sebagai umat Allah bukan karena mereka sudah benar di hadapan Allah,
Dan Allah berani mempercayakan firman-Nya kepada mereka itu semua bukan juga karena kelebihan mereka, tetapi itu adalah mutlak kedaulatan Allah. Ketika Allah memilih Israel, Ia tidak memilih mereka berdasarkan perbuatan baik mereka, tetapi mutlak karena kedaulatan Allah. Termasuk ketika mereka jatuh ke dalam dosa, nantinya juga dibereskan oleh Allah saja dengan caranya yang luar biasa. Sama dengan saya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya dipanggil sebagai pendeta. Itu adalah jabatan. Saya dipilih sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan. Tetapi bukan berarti bahwa saya dipilih itu karena saya sudah benar, lalu karena jabatan itu maka saya menganggap diri bahwa saya sudah selamat. Tidak. Justru ketika saya tidak mempertanggungjawabkan dengan baik jabatan itu, maka nanti juga saya akan dihakimi oleh Allah. Sama ketika Abraham dipanggil oleh Allah, bukan karena dia suci, bukan karena dia sudah benar, tetapi justru karena ia tinggal di lingkungan penyembah berhala dan Allah berdaulat memilihnya, maka Abraham dipanggil oleh Allah untuk keluar dari tanah kelahirannya menuju tanah yang Tuhan janjikan itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, uraian ini hendak memberi penekanan, sekalipun Israel sebagai umat pilihan Allah, namun mereka janganlah sombong dan memegahkan diri, apalagi dengan alasan status sebagai umat pilihan Allah, lalu mereka menganggap remeh semua dosa yang pada hakikatnya sangat dibenci oleh Allah. Allah itu memang setia, tetapi kesetiaannya, ingat, secacar dengan keadilannya. Karena Allah itu maha adil, maka pasti Ia menghukum, Ia menghakimi setiap dosa-dosa, setiap kejahatan-kejahatan, dan Dia akan memberi upah bagi setiap kebenaran yang telah dilakukan oleh setiap orang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kekristenan pun kadang kita menjumpai orang yang tidak setia kepada Allah. Mereka hanya menampilkan sisi-sisi religius dengan rajin ke gereja, membaca Alkitab, aktif dalam berbagai kegiatan, dan bersedekah dengan orang-orang miskin. Tetapi di dalam kehidupan sehari-harinya tidak ada Allah yang bertahta sebagai raja di dalam hati mereka. Banyak yang berdosa dan tidak sadar bahwa dirinya sudah berdosa, tetapi sombong dan berani membanggakan diri sudah berbuat baik dan menganggap diri sudah terlepas dari dosa karena kebaikan, karena jabatan religius, pekerjaan religius yang telah ia lakukan di dalam kehidupannya. Ini bahaya besar, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Kenyataan ini hendaknya mengajar kita agar kita senantiasa sadar dan introspeksi diri akan kelemahan dan keberdosaan kita, serta kita harus siap menerima hukuman Allah sebagai tindakannya yang adil itu. Kita jangan bangga dengan status sebagai orang Kristen atau dengan jabatan-jabatan gerejawi kita. Jangan lalu kita menganggap remeh semua dosa karena status rohani itu. Ingat sekali lagi, Allah itu maha adil. Ia menghukum manusia yang bermain-main dengannya, apalagi menyalahgunakan anugerah Allah untuk melegalisir perbuatan dosa yang mereka lakukan.
anugerah Allah harus disertai pertanggungjawaban manusia sebagai respon dengan melakukan perbuatan baik yang Allah kehendaki untuk memuliakannya. Itulah respon kesetiaan manusia ketika Allah yang harus kita kerjakan, kepada Allah yang harus kita kerjakan sebagai anak-anaknya yang setia. Kita harus tetap senantiasa bersyukur atas anugerah Tuhan yang kita terima dan tetap setia kepadanya di tengah maraknya ketidaksetiaan dunia ini, serta taat terhadap semua perintah-perintahnya sebagai bentuk penghargaan terhadap anugerah keselamatan yang Ia beri secara cuma-cuma itu. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi ayat hafalan bagi kita, terambil dari Bilangan pasal 14 ayat 18 bagian A. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Sekali lagi saya bacakan dan kita akan bersama-sama. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Kita sama-sama. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami diingatkan bahwa kami tidak perlu sombong apalagi membanggakan diri dengan status rohani kami, karena sesungguhnya itu tidak akan menyelamatkan kami. Hanya karena kasih kemurahan-Mu, anugerah-Mu saja yang membuat kami selamat dan memperoleh kehidupan. Oleh karena itu kami mohon, kuatkan kami senantiasa agar kami mampu memahami dengan hikmat-Mu bahwa setiap kami harus mensyukuri kehidupan ini dan merespon setiap kasih kebaikan Tuhan dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Noma fonondong liu. Noma fonondong liu.